Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Sayutalita dengan NPM 1000702180667 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi penelitian tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Konsep Lean Manufacturing untuk Mengurangi Pemborosan atau Waste pada Proses Produksi di PT Karya Makmur Indonesia. PT Karya Makmur Indonesia merupakan sebuah perusahaan produsen suku cadang untuk lemari es, freezer, dan showcase. Beberapa model produk yang diproduksi ada suction tube ASI AKR 13J, suction line AS A172S, dan suction ASI SMR61. Perusahaan ini memiliki mitra kerja Haier, Panasonic, dan Polytron, dan menerapkan strategi merespon pasar, engineer to order, dan make to order. Tahapan proses produksi untuk memproduksi ketiga produk tersebut ada proses penarikan, pemotongan kapileri, pemotongan suction, pembesaran ujung, soldering, pemeriksaan, bending, perakitan, dan packaging. Permasalahan yang terjadi di sini, yang pertama terjadi produk cacat yang menyebabkan rework dan overproduction. Terdapat gerakan operator yang berlebihan pada proses perakitan, adanya aktivitas transportasi dengan jarak sejauh 60 meter dari mesin singkan ke bagian quality control, dan yang terakhir stasiun kerja pembesaran ujung memiliki waktu proses yang lebih lama dibandingkan stasiun kerja selanjutnya. Perumusan masalahnya di sini apa saja jenis pemborosan yang terjadi, apa saja sumber penyebab terjadinya pemborosan, dan bagaimana upaya peningkatan efisiensi waktu proses. Untuk tujuan penelitiannya, mengidentifikasi pemborosan yang terjadi, mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya pemborosan, dan memberikan usulan perbaikan. Tinjauan pustaka pada penelitian ini ada Lean Manufacturing, pemborosan atau waste, diagram SIPOK, VSM, PCE, formulir idle time, diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan pengukuran waktu. Untuk metode penelitian, yang pertama melakukan studi lapangan dan studi literatur, lalu mengidentifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, mengidentifikasi variabel, membuat kerangka berpikir, melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan data, lalu membuat analisis dan membuat kesimpulan dan saran. Untuk hasil dan pembahasan di sini, yang pertama, identifikasi aliran proses bisnis dengan menggunakan diagram SIPOK dapat dilihat untuk supplier, input, proses, output, dan customer yang dilakukan. Lalu, pemetaan aliran produksi dengan VSM current state diperoleh production lead time-nya sebesar 16.987,98 detik dan value edit time-nya 8.667,37 detik. Sehingga dapat dihitung untuk proses cycle efisiensi sebelum perbaikan, yaitu sebesar 51,02%. Lalu melakukan identifikasi pemborosan dan melakukan pembobotan skor pemborosan. Identifikasi pemborosan dilakukan dengan menggunakan penyebaran formulir idle time, sehingga diperoleh jumlah skor dari masing-masing pemborosan dan dilakukan penentuan persentase dengan diagram Pareto, sehingga memperoleh untuk pemborosan yang terbesar itu ada transportasi, weighting, dan defect. Lalu menentukan faktor penyebab dari masing-masing pemborosan ini berdasarkan ketiga pemborosan yang terbesar. Untuk pemborosan transportasi, pemborosan weighting, dan pemborosan defect. Lalu diberikan rekomendasi usulan perbaikan untuk mengurangi ketiga pemborosan itu. Di sini yang pertama ada penambahan alat bantu pemindahan proses produksi, lalu melakukan perancangan ulang layout produksi, dan melakukan perancangan standarisasi kerja secara visual. Berdasarkan rekomendasi usulan perbaikan itu, dilakukan pemetaan aliran produksi setelah perbaikan, sehingga diperoleh production lead time-nya itu sebesar 15.695,18 detik. Berdasarkan kondisi setelah perbaikan ini, diperoleh nilai PCE-nya sebesar 55,22%, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 4,20%.
Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat 3 jenis pemborosan yang paling dominan, yaitu transportasi, weighting, dan defect. Ketiga pemborosan tersebut dipengaruhi oleh faktor manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Untuk rekomendasi usulan perbaikan itu, memperoleh nilai PCE-nya sebesar 55,22%, yang artinya proses produksi menjadi lebih efisien setelah dilakukan perbaikan. Saran dari penelitian ini, rekomendasi usulan perbaikan pada perancangan ulang layout produksi diharapkan mampu memperhatikan kaidah PTLF. Lalu penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas mengenai rincian biaya, dan penelitian selanjutnya diharapkan mampu memetakan VSM future state berdasarkan hasil implementasi. Sekian presentasi penelitian tugas akhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.